Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kami memilih pertambangan batu bara sebagai pembahasan kami kali ini. Kami memilih batu bara sebagai pembahasan kami kali ini karena batu bara merupakan salah satu hasil tambang terbesar yang ada di Indonesia selain emas, tidak terkecuali di Aceh. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu batu bara. Batu bara merupakan salah satu bahan bakar fosil atau sedimen yang dapat terbakar. Batu bara juga merupakan sumber energi terpenting untuk pembangkit listrik dan memiliki fungsi sebagai bahan bakar untuk produksi semen dan baja. Walaupun banyak sisi positifnya, batu bara tidak terlepas dari sisi negatifnya. Batu bara merupakan salah satu sumber energi yang paling banyak menimbulkan polusi daripada sumber daya alam lainnya, diakibatkan karena kandungan karbon dalam batu bara yang sangat tinggi. Unsur-unsur batu bara terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Cadangan batu bara terbesar terdapat di Amerika, Rusia, Tiongkok, dan India. Di Indonesia juga terdapat 3 daerah dengan cadangan batu bara terbanyak, yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Di Aceh, terdapat cadangan batu bara yang mencapai 1, miliar. Di Aceh sendiri ada beberapa penghasil tambang batu bara, bahkan mencapai kurang lebih 9 PT besar tambang batu bara. Investigasi dalam perusahaan tambang batu bara sendiri melingkupi penyelidikan batu bara di suatu daerah. Mengetahui peluang potensi keberadaan batu bara di suatu lokasi adalah tujuan dari penyelidikan batu bara di suatu daerah. Metode yang digunakan untuk mengetahui batu bara di suatu daerah adalah dengan mencari singkapan batuan yang memiliki karakteristik endapan batu bara. Lingkungan pengendapan adalah daerah tertentu di mana proses pengendapan berlangsung untuk menghasilkan batu bara. Lingkungan ini dapat mencakup rawa, delta, sungai, danau, atau area seperti cekungan, tempat materi tanaman terakumulasi dan mengendap. Adapun 6 lingkungan pengendapan menurut Gesso yaitu 1. Bread Plain. Bread Plain adalah daerah aluvial yang terletak di antara pegunungan yang dikenal dengan daerah intramontane. 2. Alluvial Valley and Upper Delta Plain. Kedua lingkungan pengendapan ini memiliki karakteristik litofasies yang sama. Lingkungan ini terbentuk oleh transisi lembah, dataran aluvial, dan dataran delta yang melalui sungai stadia dewasa dengan banyak meander. 3. Lower Delta Plain. Perbedaan antara Lower Delta Plain dan Upper Delta Plain berasal dari pengaruh pasang air laut terhadap sedimentasi. Lower Delta Plain mengalami efek pasang surut yang lebih besar daripada Upper Delta Plain. 4. Backberry Trend Plain. Pasang surut air laut berdampak pada gambut yang terbentuk di lingkungan ini. Apabila laju sedimentasi tinggi, akan terbentuk delta, sedangkan jika laju sedimentasi rendah, maka material sedimen akan tersebar di sepanjang garis pantai. 5. Estuary. Estuary terbentuk sebagai akibat dari energi pantai dan laju sedimentasi yang sangat rendah, sehingga delta tidak terbentuk. Lingkungan ini menghasilkan batu bara yang sangat tipis dengan persebarannya yang sempit. Berdasarkan struktur dan lingkungan pengendapannya, lapisan batu bara memiliki bentuk tertentu. Berikut adalah beberapa bentuk lapisan batu bara, diantaranya sebagai berikut. 1. Bentuk horseback. Bentuk ini dicirikan oleh perlapisan batu bara dan batuan yang menutupinya melengkung ke arah atas akibat gaya kompresi. 2. Bentuk pinch. Bentuk ini dicirikan oleh perlapisan yang menipis di bagian tengah. Pada umumnya, dasar dari lapisan batu bara merupakan batuan yang plastis, misalnya batu lempung. 3. Bentuk clay vein. Bentuk ini terjadi apabila di antara dua bagian deposit batu bara terdapat urat lempung. 4. Bentuk buried hill. Bentuk ini terjadi apabila di daerah di mana batu bara semua terbentuk, terdapat suatu akumulasi sehingga lapisan batu bara seperti terintrusi atau diterobos. 5. Bentuk fault. Bentuk ini terjadi apabila di daerah di mana deposit batu bara mengalami beberapa seri patahan. 6. Bentuk fault. Bentuk ini terjadi apabila di daerah di mana deposit batu bara mengalami perlipatan. Saya akan menjelaskan tentang measurement atau pengukuran dalam tambang batu bara. Yang pertama adalah coal size. Ukuran menjadi teknik yang bisa dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap batu bara. Parameternya adalah dari ukuran rentang butir halus batu bara, yang biasa disebut dust coal atau pulverized coal, serta dilihat dari butiran kasar atau yang biasa disebut lump coal. Untuk ukuran butiran halus adalah maksimal sebesar 3 mm dan untuk butiran kasarnya sebesar 50 mm. Yang kedua adalah kadar kelembapan. Kelembapan batu bara dibagi menjadi dua jenis, yaitu free moisture dan inherent moisture.
yang jika dijumlahkan akan menjadi total moisture. Hal ini akan sangat berpengaruh pada pemakaian udara primer yang dibutuhkan. Jika batu bara memiliki kelembapan yang cukup tinggi, maka dibutuhkan udara primer yang banyak pula untuk mengeringkannya. Yang ketiga adalah tingkat kegurusan. Bahasa Latinnya Hargrove Grindability Index ini sangat berpengaruh pada kerja pulverizer. Jika nilainya rendah, maka kapasitas harus menyesuaikan nilai tersebut dengan dioperasikan secara rendah. Hal ini diatur untuk menentukan tingkat kehalusan yang sesuai. Kemudian adalah kadar kalori. Kadar kalori atau calorific value bisa dijadikan tolak ukur kualitas batu bara karena sangat berpengaruh pada peralatan pengolahan batu bara. Tinggi kadar kalori yang digunakan pada saat pengolahan akan membuat aliran batu bara semakin rendah dan kemudian diperlukan penyesuaian pada coal feeder. Sementara itu, operating ratio pada pulverizer juga akan menjadi rendah, tergantung dari kadar kelembapan dan tingkat kegurusan batu bara. Kemudian ada kadar sulfur. Dalam batu bara, kandungan sulfur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu organik sulfur, sulfate sulfur, dan piritic sulfur. Akan tetapi pada umumnya, ukuran kandungan sulfur pada batu bara diukur dalam satuan total sulfur. Kandungan sulfur yang ada pada batu bara nantinya akan berpengaruh pada tingkat korosi elemen pemanas udara. Kemudian ada kadar abu. Saat proses pembakaran, kadar abu ini akan terbawa melalui ruang bakar dan bagian konvensinya berwujud abu terbang yang diketahui jumlahnya sebesar 80%, sementara abu dasar sebesar 20%. Secara umum, kadar abu ini akan mempengaruhi tingkat keausan pada peralatan, korosi, dan kekotorannya. Yang kemudian ada kadar karbon. Besarnya kandungan karbon pada batu bara bisa diukur dengan rumus pengurangan jumlah 100 dalam kadar kelembapan, kadar abu, dan kadar zat terbang yang ada. Nantinya, kadar karbon dan zat terbang ini akan digunakan untuk menentukan full ratio yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah zat terbang. Pembakaran dan intensitas api yang digunakan sangat bergantung pada kandungan zat terbang atau volatimeter. Jumlahnya diukur berdasarkan rasio antara kadar karbon dengan zat terbang yang kemudian diberi nama full ratio. Untuk menentukan kadar-kadar di atas pada batu bara, tentu dibutuhkan analisa pada laboratorium, untuk kemudian dilakukan proses pengolahan secara terukur untuk menghasilkan batu bara dengan kualitas yang tinggi. Dalam industri dan bisnis pertambangan, metode penggalian batu bara sangat bervariasi, tergantung pada keadaan dan kondisi bahan tambang itu sendiri, serta daerah dari mana batu bara itu ditambang. Penambangan membawa keuntungan yang menggiurkan, mengingat hampir sepertiga pendapatan negara terbesar berasal dari mineral, hasil eksplorasi, migas, dan batu bara. Namun, bekerja di sektor pertambangan tidaklah mudah. Besar keuntungannya, besar pula risiko yang akan dihadapi di lapangan. Untuk itu, pengusaha pertambangan diharapkan tidak hanya fokus pada target yang menguntungkan dari hasil pertambangan, namun perlu memahami metode penambangan agar penambangan selanjutnya dapat menghasilkan batu bara dengan resiko minimal. Setelah lokasi penambangan ditemukan, perlu ditentukan metode mana yang cocok untuk penambangan batu bara sebelum memulai proses pengeboran. Ketepatan pemilihan metode penambangan menunjukkan apakah tambang tersebut akan menghasilkan batu bara yang maksimal atau tidak. Perusahaan pertambangan tidak hanya harus memilih metode penambangan yang sesuai, tetapi juga menimbang dan menghitung metode yang dipilih. Cara ini sebaiknya disesuaikan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan, lamanya durasi kerja, biaya produksi, dan lain sebagainya. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada ketidakseimbangan atau risiko yang tidak terduga. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penerapan berbagai metode baru dalam mencoba mengekstraksi mineral. Untuk itu diperlukan klasifikasi metode penambangan dengan karakteristik sebagai berikut. Hartman 1987, yaitu umum atau berlaku untuk tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Komoditas pertambangan batu bara atau non batu bara. Meliputi metode saat ini dan metode baru atau novel yang sedang berlangsung. Ini sedang dikembangkan tetapi belum sepenuhnya diuji. Mengenali perbedaan antara kelas utama metode dan biaya relatifnya. Secara garis besar, metode penambangan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu tambang terbuka atau surface mining, ialah metode penambangan yang segala aktivitas penambangannya dilakukan di atas atau relatif dekat dengan permukaan bumi dan tempat kerjanya berhubungan langsung dengan udara bebas. Yang kedua ialah tambang dalam atau bawah tanah.
underground mining. Ialah metode penambangan yang segala kegiatan atau aktivitasnya dilakukan di bawah permukaan bumi dan tempat kerjanya tidak langsung berhubungan dengan udara luar. Yang ketiga ialah tambang bawah air atau underwater mining. Ialah metode penambangan yang kegiatan penggaliannya dilakukan di bawah permukaan air atau endapan mineral berharganya terletak di bawah permukaan air. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip sains. Ada beberapa prinsip ilmiah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sains harus rasional. Rasional yaitu merupakan aspek sentral yang dijadikan pijakan dalam dunia sains. Pertanyaan-pertanyaan sekitar maupun di alam semesta harus dijawab dengan serasional mungkin. Yang kedua, sains harus objektif. Sains harus objektif, yaitu harus sesuai dengan fakta tanpa dipengaruhi pandangan atau opini pribadi. Sains harus dibuktikan secara empiris. Pembuktian ini hanya bisa didapatkan melalui pengamatan, studi, eksperimen, dan penelitian yang mendalam akan suatu hal. Yang keempat, sains harus akumulatif. Sains harus terbuka dengan segala kemungkinan yang ada. Teori atau hipotesa terbaru harus bisa menyempurnakan teori dan hipotesa sains yang lama. Sains wajib bersifat netral dan tidak politis. Sains bukanlah sebuah keilmuan yang dapat dijadikan propaganda politis bagi siapapun. Equipment merupakan suatu peralatan yang dimana peralatan tersebut dapat mempermudah proses penambangan batu bara. Adapun equipment penambangan batu bara yang pertama ialah ada namanya ekskavator. Ekskavator ini merupakan suatu alat multifungsial yang dimana alat tersebut banyak digunakan pada proses pekerjaan konstruksi dan kehutanan. Yang kedua ada namanya dump truck. Dump truck ini merupakan suatu alat pengangkut yang dimana alat tersebut dapat mengangkut tanah, material, endapan biji pada jarak dekat dan jarak sedang. Yang ketiga ialah wheel loader. Wheel loader merupakan suatu alat yang dilengkapi dengan bucket untuk memuat material ke dalam truk. Seperti vessel handling yang memuat batu ke dalam crusher. Yang keempat ialah bed conveyor. Bed conveyor merupakan suatu alat yang dimana alat tersebut berguna untuk memindahkan tanah, pasir, dan batuan kerikil. 5. Dragline. Dragline adalah alat penggali tanah dan memuatkannya ke dalam alat angkut. Dragline ini sangat baik pada proses penggalian sehingga kendaraan angkut tidak perlu memasuki lokasi penggalian. 6. Bulldozer. Bulldozer merupakan salah satu alat berat yang menggunakan roda rantai. Bulldozer ini biasanya digunakan sebagai alat untuk menggali, mendorong, dan meratakan. Yang ketujuh ialah bucket wheel excavator. Bucket wheel excavator ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk surface mining sebagai fungsi mesin penggali secara terus-menerus dalam skala besar penambangan terbuka. Terima kasih kepada Iqbal karena telah menyampaikan materinya. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi saya yaitu tentang organisasi di dalam pertambangan batubara. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Nah, organisasi pertambangan batubara dipimpin oleh seorang manajer tambang yang bertanggung jawab pada direksi. Manajer tambang atau kepala teknik tambang adalah pemimpin tertinggi di lokasi penambangan dan juga membawahi 5 divisi organisasi. Yang pertama, divisi perencanaan, yang kedua divisi operasi tambang, yang ketiga divisi pengolahan, yang keempat divisi K3 dan lingkungan, dan yang terakhir adalah divisi administrasi dan keuangan. Nah, jadi teman-teman, masing-masing divisi juga memiliki staf-staf yang membentuknya agar mempermudah pekerjaannya. Nah, jadi guys, di dalam organisasi penambangan batubara itu juga memiliki struktur dan sistem penyusunannya. Nah, sistem sendiri dapat didefinisikan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari komponen, elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, ataupun energi. Nah, jadi yang ingin saya bahas di sini itu adalah 5 divisi yang dibawahi oleh manajer tambang atau kepala teknik pertambangan. Yang pertama itu ada divisi perencanaan. Fungsi dari divisi perencanaan adalah membantu tugas-tugas manajer tambang dan bertanggung jawab terhadap perencanaan tambang, laporan produksi harian, mingguan, ataupun bulanan, dan menentukan sasaran produksi serta kualitas produk. Divisi ini juga bertanggung jawab pada perencanaan tambang dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya adalah divisi operasi tambang. Divisi ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian eksplorasi yang bertugas melakukan eksplorasi yang dibantu oleh para staf. Yang kedua adalah bagian penambangan yang dimana bertanggung jawab pada pembakaran,
pengangkutan, pemuatan, serta kualitas dari bahan galian itu sendiri. Yang ketiga adalah divisi pengolahan. Divisi ini dikepalai oleh cabang pengolahan dan dibantu oleh para staf. Nah, divisi ini bertanggung jawab terhadap proses pengolahan sehingga menjadi produk yang memiliki nilai jual yang tinggi. Keempat adalah divisi perawatan lingkungan. Divisi ini bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan, mencegah dampak negatif yang timbul karena operasi tambang, mengontrol reklamasi dan penghijauan tambang. Dan yang terakhir adalah divisi administrasi dan keuangan. Divisi ini membantu manajer dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang mendukung operasi tambang seperti masalah keuangan dan pembayaran gaji. Nah, jadi teman-teman, dari materi ini kami mengambil kesimpulan bahwasannya dari semua tahapan tersebut diharapkan dapat menghasilkan batubara dengan kualitas yang bagus, namun tetap dengan biaya yang minimum sehingga keuntungan yang didapat pun juga semakin tinggi. Terus, pertambangan batubara juga memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari bagaimana proses adanya batubara, teknik atau cara pengerjaan dalam tambang batubara, peralatan yang diperlukan, hingga masih banyak komponen-komponen lainnya yang harus diperlukan agar tambang batubara dapat berjalan dengan baik tanpa merusak apapun. Nah, dari materi ini juga kita perlu mengerti bagaimana tambang batubara dapat tercipta dan apa saja komponen-komponen yang bekerja pada tambang batubara, sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dari segi kegunaan hingga ekonomi.